Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak. Amin. Banyak orang bicarakan Pak Jokowi itu mau netral omongannya, tapi realisasinya di lapangan itu jauh dari harapan. Contoh baru-baru ini ya, dalam waktu yang sangat pendek sekali bertemu dengan 3 ketua partai. Yang pertama ya, Presiden Jokowi bertemu 4 mata dengan Prabowo Subianto di sebuah restoran ya, makan malam ya, itu berlangsung di rumah makan 1000 Rasa Menteng pada hari Jumat kemarin. Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sementara Prabowo memakai pakaian batik serta celana hitam. Keduanya masuk di dalam ruangan dengan meja panjang, di meja besar lah. Jokowi dan Prabowo hanya makan malam berdua. Suasana ruangan ya tampak serius ya dalam berbicara 4 mata, artinya begitu menjelang pemilu. Tentu saja bukan hanya pertemuan atau makan malam biasa saja. Keduanya pasti membicarakan masalah yang sangat penting yang diduga membicarakan terkait kepentingan pemilu. Kubu Prabowo Gibran, apakah ini pertanda Jokowi panik ataukah strategi baru ya, untuk memenangkan satu putaran? Tapi kalau lihat dari lapangan, tanda-tanda kegagalan satu putaran pun sudah mulai terlihat ya. Sehingga hal ini adalah kelabakan. Dari kegalauannya kelihatan sekali dari gesturnya Pak Jokowi ya. Kenapa itu mengarah kegagalan satu putaran? Setelah pertemuan dengan Prabowo ya, dia pun bertemu dengan Erlangga Hartarto. Nah, ini kan kalau seorang presiden temu ketua partai ini kan tidak sesuai dengan apa yang dibilangi netralitas. Nah, tapi ternyata itu pertemuan dilakukan gitu loh. Nah, memberi contoh ya kurang pas lah seorang presiden kan, yang seharusnya netral tapi malah menemui ketua-ketua partai. Kalau urusan pekerjaan bisa dibicarakan di istana dan dikumpulkan sama-sama atau gimana, tapi kan jelas-jelas sangat jelas sekali bahwa ini adalah keberpihakan. Jadi kalau kita mengharapkan netralitas saat ini sangat sulit untuk direalisasikan. Dan kita sudah dikasih contoh seperti ini ya. Jadi setelah ketemu Prabowo, ketemulah sama Erlangga Hartarto. Nah, Ketua Golkar Erlangga Hartarto ini pun momen pertemuan itu dibagikan di Instagramnya resmi Partai Golkar ya. Jadi kegiatan ini juga diikuti oleh tokoh muda dan Presiden Jokowi dan Ketua DPP Partai Golkar ya, Erlangga beserta tokoh muda kan ya. Jadi artinya ini udah terang-terangan Golkar juga menikmati hal semacam ini. Ya tapi memang satu kubu, tapi kan posisinya Pak Jokowi kan presiden gitu loh. Dan pertemuan itu kan di lingkungan Istana Bogor. Dan ya pertemuan itu hari Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. Habis pertemuan dengan itu Pak Jokowi juga pertemuan dengan Zulkifli Hasan. Nah, jadi hal ini jelas-jelas jauh dari netral ya. Nah, pertemuan dengan Pak Zulkifli Hasan apakah ada yang membicarakan apa?
kalau dari lihat runtutnya ini yang jelas ya nggak usah kita duga-duga, udah tahu pertemuannya itu sangat mengarah ya, ke pemilu, mengarah untuk menggulkan pasangan Prabowo Gibran ya. Nah, pertemuan dengan Zulkifli Hasan dilakukan di restoran Bogor, Jawa Barat ya. Jokowi tiba di restoran Mea Bogor menggunakan mobil Alphard hitam ya, sekitar pukul 12.39 waktu Indonesia Barat. Nah, kedatangan Jokowi disambut Zulkifli Hasan yang sudah datang lebih awal ya. Jokowi yang menggunakan kaos lengan panjang berwarna putih langsung berjalan ditemani oleh Zulhas memasuki restoran. Jokowi sempat menyapa beberapa tamu sebelum duduk di meja ya bersama-sama Ketua Zulhas. Jokowi dan Zulhas sempat menghampiri sejumlah politisi yang ada di dalam restoran ya. Suasana di dalam restoran pun nampaknya ramai oleh pengunjung yang sedang makan. Jokowi dan Zulhas tampak duduk di meja yang berhadapan dengan kolam kecil. Keduanya tampak berbincang sangat serius ya. Dan hal ini menunjukkan pembahasannya memang sangat sekrit ya menurut saya, karena ini menyangkut hal-hal mungkin juga ada negara namanya antara presiden dan ini. Tapi asumsi masyarakat ini adalah membicarakan tentang pilpres, itu asumsi. Karena akhir-akhir ini 02 itu trennya stagnan, itu mendekati malah menurun, sehingga harapan dari rombongan 02 itu adalah satu putaran. Nah, inilah mungkin yang jadi topik pembicaraan sehingga berturut-turut ya ketua partai didatangi oleh Jokowi. Nah, dan saya pikir ini Jokowi sudah terang-terangan open mind, jadi nggak ada ditutup-tutupi lagi. Seakan-akan dia sudah akan melanggar apa ya, ini kan sudah tidak etik lagi ya seorang presiden menemui tokoh-tokoh dari ketua partai dan dalam satu koalisi, yaitu koalisi Indonesia Maju, dan di dalamnya ada anaknya. Nah, jadi masyarakat semua kita bisa menilai inilah presiden kita saat ini. Jadi masalah penilaian terserah, dianggap netral terserah. Yang jelas siapapun yang namanya bapak mungkin dia beranggapan bahwa ini adalah anaknya ya. Jadi secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi ini adalah masalah etik, itu kalau bahasa Pak Prabowo ya. Ya, semoga semua masyarakat melihat kondisi pemilu tahun 2024 seperti ini. Kita sebagai rakyat harus betul-betul bertekad, berteguh, harus bisa memenangkan Ganjar, agar supaya trik-trik seperti ini adalah tidak berlanjut terus ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.